sisih kidul persiapan air dari utara cukup deras mengalir turun. Untuk cuaca masih terpantau hujan dengan intensitas lebat, sudah turun lebih dari 2 jam. Woi, banjiran woi, rumahku woi. Tuh, wabak. Banyu nek ratan ketiga. Banjir, tunggal. Banjir kali Tambak Ruang, begitu besarnya aliran sungai Kali Gelis Tambak Ruang, guys. Wow, malam ini pukul 8 malam, guys. Tambak Ruang sangat mengerikan. Tambak Ruang hari ini, guys. Selamat malam, pemirsa. Apa yang Anda saksikan saat ini bukanlah lautan, melainkan permukiman padat penduduk, lahan pertanian produktif, dan jalur urat nadi ekonomi Pulau Jawa yang kini tenggelam. Bencana hidrometeorologi kembali menampar wajah infrastruktur kita. Kabupaten Demak dan Kabupaten Kudus, dua wilayah strategis di Jawa Tengah, kini berada dalam kepungan air dengan intensitas yang belum pernah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Bukan sekadar genangan, ini adalah kelumpuhan total. Ribuan hektar sawah yang siap panen musnah, puluhan ribu jiwa terusir dari rumah mereka sendiri, dan jalur pantura, jalur tersibuk di Indonesia, terputus total. Malapetaka ini tidak datang tanpa peringatan, namun datang dengan kekuatan yang melampaui prediksi. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, curah hujan ekstrim dengan intensitas di atas 150 mm per hari mengguyur wilayah hulu di Pegunungan Kendeng. Air bah yang meluncur dari hulu tidak mampu ditampung oleh sungai-sungai utama yang membelah Demak dan Kudus. Sungai Wulan dan Sungai Lusi, dua raksasa air di wilayah ini, mengalami peningkatan debit air yang sangat signifikan. Titik balik bencana terjadi ketika tanggul-tanggul kritis menyerah. Di Kabupaten Demak, tanggul Sungai Wulan di Kecamatan Karanganyar tidak kuasa menahan tekanan. Tanggul jebol di beberapa titik strategis, menciptakan air bah yang menyapu permukiman dengan kecepatan tinggi. Ini bukan sekadar air hujan yang menggenang. Ini adalah air kiriman dengan volume jutaan meter kubik yang tumpah seketika. Sistem drainase kota dan pompa air pengendali banjir pun tidak berdaya menghadapi volume air yang begitu masif. Dalam hitungan jam, ketinggian air di titik terparah melonjak dari 50 cm menjadi hampir 3 meter. Mohon perhatian, ini jebolnya tambah parah ini yang di depan rumahnya Pak Anas ini. Moga ayo dibantu yuk. Tolong ini nggih. Kabupaten Demak menanggung dampak yang paling brutal. Kecamatan Karanganyar, yang menjadi pintu gerbang perbatasan dengan Kudus, berubah menjadi danau raksasa akses Jalan Nasional Pantura Demak Kudus, yang biasanya dipadati ribuan kendaraan setiap jamnya, kini mati total. Truk-truk logistik besar terlihat seperti mainan yang ditinggalkan pemiliknya di tengah kolam, terjebak tanpa bisa bergerak maju atau mundur. Kelumpuhan jalur ini memaksa pengalihan arus lalu lintas sejauh puluhan kilometer, memicu kerugian ekonomi miliaran rupiah per hari akibat terhambatnya distribusi logistik nasional. Di area permukiman, pemandangannya jauh lebih memilukan. Ribuan rumah di desa-desa seperti Ketanjung dan Karanganyar tenggelam. Banyak warga yang tidak sempat menyelamatkan harta benda. Mereka lari hanya dengan pakaian yang melekat di badan saat sirine bahaya berbunyi di tengah malam. Tim SAR gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri bekerja non-stop menyisir lokasi terisolir. Tanpa listrik, tanpa air bersih, desa-desa ini lumpuh total. Evakuasi menjadi tantangan berat karena arus air yang masih deras di sekitar celah tanggul yang jebol. Hadi Polo menuju ke jalur Pantura sudah segempol orang dewasa atau. Sementara itu, di Kabupaten Kudus, situasi tidak kalah pelik. Meski pusat jebolnya tanggul berada di Demak, dampak limpasan air menyebar hingga ke wilayah tetangga ini.
Beberapa kecamatan di Kudus seperti Kaliwungu, Jati, dan Undaan juga terendam. Namun, Kudus kini memikul beban ganda, menolong warganya sendiri dan menampung ribuan pengungsi yang lari dari Demak. Posko-posko pengungsian di perbatasan, termasuk di Terminal Induk Jati dan Jembatan Tanggulangin, dipadati ribuan jiwa. Data terkini dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, mencatat angka pengungsi telah menembus puluhan ribu jiwa. Di sini, di bawah tenda darurat, privasi adalah kemewahan yang tak lagi ada. Sanitasi menjadi isu krusial. Ancaman penyakit pasca banjir seperti diare, leptospirosis, dan penyakit kulit mulai mengintai, terutama bagi kelompok rentan, lansia, balita, dan ibu hamil. Alat-alat berat dikerahkan siang dan malam untuk memancangkan tiang pancang bambu dan menumpuk geobag atau karung pasir raksasa guna menyumbat aliran air liar dari Sungai Wulan. Teknologi modifikasi cuaca atau TMC juga terus diupayakan untuk mengurangi intensitas hujan di wilayah hulu, memberikan jeda waktu bagi tim di darat untuk bekerja. Pompa penyedot air berkapasitas ribuan liter per detik telah disiagakan untuk membuang air dari permukiman kembali ke sungai setelah tanggul berhasil ditutup nanti. Pemirsa, banjir di Demak dan Kudus adalah pengingat keras bagi kita semua tentang pentingnya keseimbangan alam dan ketahanan infrastruktur. Ini adalah ujian berat bagi saudara-saudara kita di sana. Sembari menunggu air surut, solidaritas kita adalah harapan terbesar mereka. Kami akan terus memantau perkembangan terkini dari proses penutupan tanggul dan penanganan pengungsi. Monitor cuaca, dan segenap kru yang bertugas, undur diri. Tetaplah waspada, dan mari berdoa untuk keselamatan negeri. Selamat malam. Kondisi saat ini di Jalan Hadiwarno Sadang, tepatnya di Desa Jojo. Lumpuh total bolo akibat banjir.